Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Abdul Malik beserta guru, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu kemarin Bapak Iyad sudah memberikan kultum tentang Isra dan Mi'raj. Maka pada kultum kali ini saya akan berbicara tentang apa yang Nabi peroleh ketika Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarat, anak-anakku, bahwa Nabi diberikan 3 ketika Isra Mi'raj. Yang pertama, Nabi diperintah untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, Nabi diberi 2 ayat terakhir suratul Baqarah yang sering kita baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai terakhir. Yang ketiga, Nabi juga diberi ampunan kepada umatnya, selain kecuali yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kultum kali ini saya akan menitik beratkan tentang sholat. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa perintah sholat sangatlah penting. Bahkan Nabi diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Maka perintah sholat berarti sangatlah penting kepada kita semuanya. Disebutkan juga di dalam kitab wasummiya as-shalah, dikatakan dinamakan sholat karena swilatun bainal abdi wa rabbih, bahwa sholat adalah penyambung untuk hambanya kepada Tuhannya. Anak-anakku, kalau kita tidak sholat, maka kita akan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya sholat yang kita rasakan di dunia ini, ketika kita selesai sholat, maka kita, kata ulama, akan merasa tenang hati kita. Yang awalnya kita malas untuk mengerjakan sholat, ketika kita selesai sholat, maka hati kita merasa tenang, nikmat sekali. Anak-anakku, kemudian Nabi pernah memberikan hadis atau memberikan wejangan kepada para sahabat tentang misal sholat 5 waktu. Nabi ketika duduk dengan para sahabat memberikan contoh permisalan sholat 5 waktu kepada sahabat dan wejangan terhadap kita semuanya, anak-anakku. Kata Nabi, para sahabat, seandainya ada sungai di depan rumah kalian dan kalian mandi sebanyak 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran di badan kalian? Maka spontan sahabat menjawab, ya Rasul, kalau kita mandi di sungai sebanyak 5 kali sehari, maka tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badan kita. Kata Nabi, maka sholat yang kita kerjakan seperti permisalan yang kita mandi 5 kali. Kalau kita sholat 5 waktu, maka Allah akan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Kalau kita sering melaksanakan sholat dan tidak meninggalkan sholat, maka Allah akan membersihkan semua dosa-dosa kita
di dalam kehidupan kita. Anak-anakku semuanya, maka jangan pernah kita tinggalkan yang namanya sholat, agar semuanya kita bisa menyambung hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar supaya semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, mungkin cukup saja kultum saya pada kali ini. Pertanyaan saya, apa hikmah kalau kita sholat? Yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita sholat 5 waktu, seperti yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiran dan akulan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.